Oke, halo selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari kerja kami di sini dengan tugas yang berjudul Perbandingan Akurasi Klasifikasi Citra Kayu Jati menggunakan metode Naive Bayes dan Key Nearest Neighbor atau KNN dengan nama anggota kelompok yaitu yang pertama Domingo Sares Martins, Vincentia Adehayon, dan Jan Revanda Bolboy. Untuk slide yang pertama, di sini saya serahkan kepada Jan Revanda Boboy. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Kayu adalah salah satu hasil kekayaan dari hutan. Kemudian dia berperan penting dalam dunia industri kecil, lingkup rumah tangga, hingga industri besar seperti lingkup perdagangan dunia. Ada juga berbagai macam manfaat dan kegunaan yang bisa diperoleh dari kayu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membangun rumah, memproduksi mebel, sampai memproduksi kerajinan ukir dan barang antik. Kemudian yang berikut, tujuan dari judul ini yaitu kami mengklasifikasikan jenis kayu menggunakan metode Naive Bayes dan Key-Nearest Neighbor atau KNN untuk mencari data tentang kriteria kayu sehingga dapat membantu masyarakat dalam membedakan jenis kayu. Membuat landasan teori. Metode yang digunakan yaitu metode Naive Bayes dan Key-Nearest Neighbor atau KNN. Yang pertama di sini Naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang ditemukan oleh Thomas Bayes. Naive Bayes yaitu algoritma klasifikasi probabilistik yang sederhana berdasarkan teorema Bayes. Kemudian prinsip umumnya adalah mengasumsikan bahwa suatu atribut tidak bergantung dan pengaruh atribut lainnya. Naive Bayes classifier merupakan salah satu pengklasifikasi yang menggunakan prinsip probabilitas bersyarat untuk bidang statistik, yaitu prinsip Naive Bayes, dengan tujuan untuk menghitung probabilitas bahwa suatu objek atau kejadian masuk ke dalam salah satu dari beberapa kelas atau kategori yang diberikan atau tersedia dalam perhitungan probabilitas bersyarat. Selanjutnya, sini ada dari Naive Bayes. Saya akan jelaskan. P dalam kurung HX adalah probabilitas posterior H berdasarkan syarat X yang diperoleh dari probabilitas hipotesis. Kemudian H dalam kurung P dalam kurung H tutup kurung dikali dengan probabilitas X berdasarkan kondisi hipotesis H dalam kurung P dalam kurung XH tutup kurung dan dibagi dengan probabilitas X dalam kurung P dalam kurung X tutup kurung 2 kali. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan manualnya. Yang pertama kita lihat di tabel data kriteria kayu. Di sini ada kolom kode, tekstur, ukuran diameter, warna, ketebalan, dan ukuran. Lalu yang pertama itu kita menghitung jumlah kelas atau labelnya dengan label yang pertama Y besar dan Y kecil. Untuk label yang Y besar, jumlah datanya sama dengan 4, jumlah seluruh datanya ada 8, dan hasilnya ada 2. Bagaimana kita mendapatkan hasil?
yang kita dapat dari jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah data. Lalu Y kecil. Oke, yang berikut kita mencari peluang dengan teksturnya ada 4 tekstur, yaitu halus, berpola, bergaris. Hanya ada 3 tapi dengan total. Untuk yang besar, untuk tekstur halus ada 1, kecil untuk tekstur halus ada 1. Jadi untuk P besarnya kita dapat 0,25. Itu didapat dari total 4 dibagi dengan tekstur halus besar 1. Untuk yang berikut tekstur berpola, besarnya tidak ada, kecilnya ada 2. Untuk bergaris besarnya ada 3, kecilnya ada 1. Yang berikut kita mencari peluang yang kedua untuk ukuran diameter. Untuk ukuran diameternya ada 3 variabel, yaitu 50 cm sampai 30 cm. Besarnya 4, kecilnya tidak ada, P besarnya 1, P kecilnya 0. Untuk 30 cm sampai 50 cm, besarnya tidak ada, kecilnya 3, P besarnya tidak ada, dan B kecilnya 0,75. Untuk ukuran diameter 15 sampai 30 cm, besarnya tidak ada, kecilnya 1, P besarnya 0, dan P kecilnya 0,25. Jadi total untuk besarnya ada 4 dan kecilnya ada 4. Itu kita yang kedua. Yang berikutnya kita mencari peluang untuk warna. Warnanya ada 3 variabel juga, yaitu yang pertama hitam menyala, coklat gelap, dan coklat terang. Hitam menyala ada 2, kecil adanya 0. Coklat gelap besarnya ada 1, kecilnya ada 2. Coklat terangnya besar ada 2, kecilnya ada 0. Keemasannya besar ada 1, kecil ada 0. Teman-teman bisa lihat di tabelnya. Yang kita cari ketebalan. Ketebalan yang pertama 60.000 sampai 75.000. Besarnya 4, kecilnya 0. Ketebalan kedua besarnya 0, kecilnya 3. Ketebalan ketiga besarnya 0, kecilnya 1. Teman-teman bisa lihat di tabel. Setelah kita mencari yang berikut, kalikan semua label besar dan kecil. Jadi di sini kita pakai K1, teksturnya halus, ketebalannya 50 cm sampai 90 cm, warnanya hitam menyala. Ketebalan yang kedua 60 sampai 75. Datanya seperti teman-teman bisa lihat. Untuk K2 nya berpola, diameternya 30 sampai 50, warnanya coklat gelap, ketebalannya 50. Data berikutnya teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu untuk K yang ketiga, teksturnya bergaris, diameternya 30 sampai 50, ketebalannya 50.000 sampai 60.000. Hasilnya dikalikan semua label besar dan kecil, hasilnya seperti ini. Untuk K pertama kita dapat kecil, untuk K kedua kita dapat kecil, dan K ketiga kita dapat besar. Teman-teman bisa lihat di kolom terakhir di ketiga data tersebut. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Domingo Suarez Martin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan pada bagian KNN. KNN adalah salah satu metode yang menggunakan algoritma terbimbing, di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari algoritma ini yaitu atribut dan training sample digunakan untuk mengklasifikasikan objek yang baru. Langkah penyelesaian masalah menggunakan metode KNN adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai parameter K, yaitu atau jumlah tetangga terdekat. Yang kedua itu menghitung jarak setiap sampel data dengan data yang diuji. Yang ketiga, mengurutkan data berdasarkan jarak dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang keempat, mengamati jumlah keputusan yang terbanyak untuk K data yang diambil. Jika terdapat 2 data atau lebih kelas yang merupakan tetangga terdekat dari data uji X, maka terjadilah kondisi seimbang
atau konflik dan digunakan strategi pemecahan konflik. Untuk masing-masing kelas yang terlibat dalam konflik, tentukan jarak di antara X dengan kelas berdasarkan tetangga terdekat yang ditemukan pada kelas. Terus yang bagian terakhir, jika pola pelatihan ke M dari kelas yang terlibat dalam konflik, maka jarak antara X dengan kelas seperti persamaan 2. Pada gambar di bawah merupakan rumus dari KNN. Yang berikut lagi kita masuk pada perhitungan manual. Di sini saya serahkan kepada Vincentia Adehayon. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan manualnya. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, kami mempunyai satu tabel dengan kolom pertama kode, yang kedua tekstur, yang ketiga ukuran diameter dalam sentimeter, warna, ketebalannya dalam persen, ukurannya, lalu untuk angka yang tidak ada tabel itu adalah angka yang kita dapat dari ketebalan dan ukuran diameter. Lalu jarak Euklidian. Untuk jarak Euklidian kita cari dengan rumus akar dari X2 kurang Y1 pangkat 2 ditambah X2 kurang Y2 pangkat 2. Itu kita mendapat jarak Euklidian. Kalau kita pakai Excel, kita pakai rumus SQRT. Untuk rankingnya, di sini kita lihat dari jarak Euklidian yang paling kecil. Untuk yang paling kecil memiliki ranking yang pertama, untuk paling besar memiliki ranking yang terakhir. Untuk nilai minimum juga sama, kita lihat untuk nilai yang paling kecil untuk 2000 itu untuk nilai yang paling kecil untuk minimum. Untuk K sama dengan 1, K sama dengan 3, dan K sama dengan 5, di sini disarankan kita mencari nilai K-nya itu dengan angka-angka bukan genap, angka-angka ganjil agar tidak terlalu sulit. Untuk yang di sini kita mencari data yang akan dicari yaitu K9 dengan tekstur bergaris, ukuran diameternya 75, warnanya keemasan, ketebalannya 5500. Kita mencari ukurannya yang ditanya. Jadi kita dapat di sini ukuran untuk K yang pertama besar dan K yang ketiga kecilnya ada 3 dan besarnya ada 2. K yang kelima kecilnya ada 4 dan besarnya ada 3. Setelah itu, setelah kita mencari nilai ukurannya, kita masuk ke klaster mana kayu tersebut. Teman, di sini kita menggunakan grafik. Di sini berarti teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat titik-titik yang kecil lalu besar itu berwarna biru. Untuk masuk klaster mana kayu tersebut itu ini titik yang berwarna orange itu di 5500. Jadi dia masuk di ketebalan antara 5000 sampai 6000. Oke, sekian untuk perhitungan manualnya, saya kembalikan. Oke, yang berikutnya lagi di sini ada flowchart. Yang pertama ada mulai. Terus kita masuk pada bagian akuisisi citra digital. Dan berikutnya lagi ada grayscale. Dan setelah grayscale kita masuk pada bagian ekstraksi ciri GLCM. Dan di sini dibagi dua, yang di samping itu ada data latih dan juga data uji. Untuk bagian data latih di sini ada algoritma naive Bayes dan juga algoritma KNN. Dan juga yang berikutnya lagi setelah algoritma naive Bayes dan algoritma KNN, data latih itu disimpan semuanya untuk dari algoritma. Terus untuk bagian data uji di sini dia langsung turun ke bagian klasifikasi pengujian citra. Setelah dari pengujian citra di sini ada algoritma naive Bayes lagi dan juga algoritma KNN. Terus untuk dari bagian algoritma naive Bayes itu ada hasil klasifikasi citra. Dan nanti dia akan berlanjut ke analisa perbandingan dengan confusion matrix. Untuk algoritma KNN-nya yaitu juga sama, dia
berikutnya hasil klasifikasi citra, dan juga dia berlanjut ke analisa perbandingan dengan confusion matrix. Dan setelah dari analisa tersebut, dia ke hasil analisa klasifikasi citra, dan setelah dari hasil klasifikasi citra dia selesai. Oke, untuk presentasi dari Native Bayes dan KNN ini telah selesai. Terima kasih.